Perkenalkan, nama saya Arsya Priyanti dengan NIM G00230025 dari kelompok A3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tentang materi anatomi blok 2.1. Jadi yang pertama itu ini ada vaginal touch, itu merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah seorang ibu dapat melahirkan secara pervaginan atau melalui jalan lahir atau memerlukan intervensi lainnya. Nah, intervensi lainnya itu yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Jadi di pemeriksaan fisik ini dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil untuk menilai kondisi fisiknya secara keseluruhan. Hal ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, detak jantung janin, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pemeriksaan panggul. Nah, pemeriksaan panggul ini dilakukan untuk menilai ukuran dan struktur panggul ibu. Panggul yang sempit atau tidak memadai bisa menjadi faktor resiko untuk persalinan pervaginan. Jadi bisa memperkecil kemungkinan untuk dapat melahirkan secara normal. Yang ketiga itu ada ultrasonografi. Nah, melalui ultrasonografi ini dokter dapat memeriksa posisi janin, ukuran janin, dan plasenta. Informasi ini itu sangat penting untuk menentukan apakah persalinan yang dilakukan melalui jalan lahir itu aman atau tidak. Nah, yang keempat itu ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu meliputi seperti tes darah untuk menilai kadar hemoglobin atau Hb, terus ada gula darah dan faktor koagulasi bisa memberi informasi tambahan tentang kesehatan ibu dan bayi. Nah, yang kelima ini ada pemeriksaan jalan lahir. Pemeriksaan pada jalan lahir ibu dilakukan untuk menilai kesiapan serviks atau mulut rahim untuk membuka atau dilatasi dan menipis atau effacement serta penentuan posisi kepala janin. Nah, yang keenam itu ada riwayat kesehatan. Dokter juga akan mengumpulkan riwayat kesehatan ibu termasuk riwayat persalinan sebelumnya dan komplikasi yang mungkin dialami. Nah, yang ketujuh itu ada evaluasi faktor resiko. Jadi, dokter juga akan mengevaluasi faktor resiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan ibu untuk melahirkan secara pervaginam, seperti riwayat operasi sebelumnya, komplikasi kehamilan, atau penyakit kronis yang ada. Nah, dengan melakukan serangkaian pemeriksaan tersebut, dokter akan membuat keputusan yang tepat mengenai cara persalinan yang aman untuk ibu dan bayi. Jika terdapat komplikasi atau indikasi bahwa persalinan pervaginam tidak mungkin aman, dokter mungkin akan merekomendasi persalinan melalui operasi sesar atau sektio cesaria. Nah, selanjutnya itu ada bidang Hodgkin. Nah, pemeriksaan Hodgkin merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi prolaps uterus atau kedudukan abnormal uterus pada wanita yang sedang hamil atau akan melahirkan. Nah, pada pemeriksaan ini, bidang-bidang Hodgkin dilakukan untuk mengidentifikasi posisi dan pergerakan uterus. Nah, berikut itu ada beberapa bidang Hodgkin yang bisa diidentifikasi. Jadi yang pertama itu ada bidang Hodgkin 1, itu yang paling atas itu. Jadi merupakan bidang yang menunjukkan uterus dalam posisi normal atau tipis. Nah, pada pemeriksaan ini, uterus berada dalam posisi normal dan tidak melebihi simfinis pubis. Selanjutnya, ada bidang Hodgkin 2. Nah, itu menunjukkan uterus yang retroflex atau membalik ke belakang. Ini menandakan bahwa uterus berada di belakang simfinis pubis dan mungkin memerlukan penyesuaian posisi untuk melahirkan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada bidang Hodgkin 3. Itu merupakan posisi di mana uterus terdorong ke bawah, menunjukkan adanya prolaps uterus. Pada tahap ini, uterus telah menonjol keluar dari vagina dan perlu diperhatikan untuk pengelolaan selanjutnya. Yang keempat itu ada bidang Hodgkin 4. Ini menunjukkan prolaps uterus yang parah, di mana uterus telah sepenuhnya
protusi keluar dari vagina dan terlihat secara visual. Yang terakhir ada bidang Hodge 5. Bidang ini digunakan untuk menilai prolaps uterus yang disertai dengan defleksi kandung kemih. Nah, pemeriksaan Hodge ini penting untuk menilai posisi dan keadaan uterus selama persalinan yang dapat membantu dokter untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai penanganan selanjutnya, termasuk apakah intervensi medis atau pembedahan diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada pelvis. Pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervaginal biasanya memiliki beberapa ciri yang mendukung proses kelahiran yang lancar. Nah, berikut saya akan jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang ideal untuk melahirkan secara pervaginan. Nah, yang pertama itu ada pelvis terbuka atau android. Itu pelvis yang lebar dan terbuka memungkinkan bayi untuk melalui jalan lahir dengan mudah. Pelvis jenis ini biasanya lebih oval dan lebih lebar di bagian atas. Selanjutnya itu ada lubang panggul luas. Lubang panggul yang lebar memungkinkan kepala bayi untuk melalui tanpa hambatan yang signifikan. Selanjutnya ada sifinis pubis yang fleksibel. Sifinis pubis yang elastis memungkinkan bagian depan panggul untuk sedikit terpisah, memberikan ruang tambahan saat bayi melalui jalan lahir. Selanjutnya ada ketebalan tulang panggul yang optimal. Tulang panggul yang cukup tebal untuk memberikan dukungan struktural, tetapi tidak terlalu tebal sehingga tidak fleksibel. Selanjutnya ada ischial spines yang tidak terlalu menonjol. Ischial spines yang tidak terlalu menonjol dapat mencegah terhambatnya perjalanan bayi melalui panggul. Selanjutnya ada kurvatur sakral yang ideal. Kurvatur sakral yang ideal memungkinkan ruang yang cukup untuk bayi saat melalui panggul. Selanjutnya ada pelvis bersudut lancip. Pelvis yang memiliki sudut antara tulang belakang atau sakrum dan tulang panggul atau pubis yang agak lancip memungkinkan bayi untuk melalui dengan lebih mudah. Selanjutnya ada ruangan antara vertebra lumbar yang memadai. Ruang yang cukup antara vertebra lumbar memberikan fleksibilitas tambahan saat wanita melahirkan. Yang terakhir ada tulang punggul yang simetris. Simetri tulang punggul memastikan bahwa bayi dapat melalui panggul tanpa hambatan yang signifikan. Nah, semua ciri-ciri ini secara bersama-sama akan membentuk pelvis yang mendukung kelahiran pervaginal yang lancar. Penting untuk dicatat bahwa setiap wanita memiliki anatomi yang unik dan kemampuan untuk melahirkan secara pervaginal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ukuran dan posisi bayi, kekuatan kontraksi rahim, dan kondisi kesehatan ibu dan bayi. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.